Shalom Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk. Minta tolong untuk ditampilkan mega project hari Sabtu. Saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama kita mengulangi lagi mega project karakter Kristus yang hari Sabtu. Nanti saudara ikutin saya ya. Mega project karakter Kristus Sabtu. Mega project karakter Kristus Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Sekali lagi ya saudara ya. Mega project karakter Kristus Sabtu. Mega project karakter Kristus Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Baik Bapak Ibu, shalom semua, selamat sore. Ini menurut saya saat-saat waktu yang kurang bersahabat. Saya butuh kerja sama kita semua, oke? Bapak Ibu bagiannya adalah jangan ngantuk, bagian saya adalah tetap semangat untuk khotbah. Jadi kita kerja sama ya. Sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan, judulnya adalah perantara. Coba tolong ditampilkan, perantara. Saudara, di dalam hubungan ketika seorang pria mengasihi seorang wanita, itu kan melibatkan kedua belah pihak, antara wanita dan pria. Tetapi kadang seringkali di dalam hubungan seperti itu ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu nanti yang disebut perantara. Seperti apa perantaranya? Kadang begini saudara, untuk membuktikan sayangnya kepada perempuan itu, kadang yang laki-laki ini kadang memberi hadiah, kadang memberikan uang, kadang mengajak belanja dan lain-lain. Nah itu uang itu adalah pihak ketiga dikatakan perantara. Yang menarik begini saudara, yang menarik adalah seiring dengan berjalannya waktu, yang terjadi adalah yang awalnya pria itu dengan segenap hati bisa mengasihi perempuan, sang wanitanya, nanti seiring waktu tidak bisa lagi dengan segenap hati. Karena sebagian dari kasih itu sudah berpindah kepada perantaranya. Sehingga nanti lama-kelamaan bahkan bisa sampai juga seluruh kasih itu bisa berpindah dari awalnya yang perempuan itu mencintai yang laki. Awalnya nanti berjalan, nanti akhirnya perempuan itu bukan lagi mencintai yang pria tapi mencintai uang itu. Nah inilah makanya ada ungkapan, ada uang, abang disayang. Gak ada uang, abang ditendang. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Nah, ungkapan ini sebetulnya adalah satu gambaran bahwa pihak wanitanya sebetulnya sudah tidak bisa mengasihi lagi abang itu dengan segenap hati. Makanya ada ungkapan, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Saudara, yang menyakitkan dalam hubungan seperti ini biasanya terjadi dua hal. Kalau sudah kasihnya tidak sepenuhnya kepada pria, biasanya terjadi dua hal Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah disayang dan hal yang kedua adalah ditendang. Kita bahas dulu yang disayang. Maksudnya disayang ini bukan karena perempuan sayang yang pria, bukan. Tadi kan ungkapannya ada uang, abang disayang. Jadi sebetulnya nona ini sayang abang itu bukan karena abang itu sendiri. Tapi karena abang masih mampu memberikan uang. Ada uang, abang disayang. Jadi selama abangnya masih ngasih duit terus, ngasih perantara terus itu, maka si nona akan tetap sayang kepada abang. Tapi sebetulnya bukan karena abangnya itu sendiri, tapi karena abangnya masih bisa memberikan uang itu. Nah kalau abangnya sudah gak bisa kasih uang, yang kedua ini saudara ditendang. Kalau akhirnya si nona bisa mendapatkan uang itu bukan dari abang, dari orang lain, abang itu pasti ditendang. Karena sebetulnya fokusnya nona ini sudah bukan ke abang, tapi sudah ke perantara. Saudara, saya mau tanya nih, kenapa ada orang selingkuh? Kenapa ada orang meninggalkan pasangannya? Jawabnya adalah begini. Waktu muda, sebelum menikah,
itu akhirnya mereka ketemu dan menikah itu karena banyak perantara. Perantaranya adalah pinter, kaya, cantik, ganteng, kedudukannya baik, itu perantaranya. Jadi orang menikah itu kebanyakan karena hal ini. Tapi nanti seiring waktu perjalanan biasanya perantaranya ini bisa berubah, saudara. Yang tadinya cantik udah gak cantik, yang tadinya ganteng udah gak ganteng, yang tadinya banyak duit hari ini dapat kesulitan. Nah kalau sudah perantaranya itu gak ada semua, biasanya mereka akan cari lagi orang yang bisa memberikan perantara-perantara seperti itu, saudara. Jadi hari ini kita lihat bahwa memang perantara itu memang ada, tapi itu sangat membahayakan. Nah hal yang serupa ini, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ini ternyata terjadi juga di dalam hubungan antara seorang ayah, orang tua dengan anaknya. Hubungan antara ayah dan anak itu selalu melibatkan perantara. Perantaranya adalah mainan, perantaranya adalah permen, misalnya seperti itu. Jadi sebagai bukti papa kasih menyayangi anaknya, diberikan permen, dibelikan mainan, saudara. Tapi nanti, saudara, kalau sampai papanya sudah gak bisa memberikan ini, maka terjadilah yang tadi itu. Dua peristiwa itu. Yang pertama adalah disayang, yang kedua adalah ditendang, saudara. Disayang bagaimana? Ya seperti tadi. Bahwa anak itu sayang kepada papanya sebetulnya bukan tentang papanya. Bukan tentang dia sayang sama papanya. Tapi dia sayang sama papanya karena papanya masih bisa kasih permen dan mainan. Nanti kalau permen dan mainan itu dia bisa dapat dari orang lain. Sudah. Papanya akan ditendang. Ditendang itu artinya ya sudah memang dijauhin gitu, saudara. Karena dia sudah bisa mendapatkan permen dan mainan itu dari orang lain. Suatu hari datang kepada saya, saudara, ayah dan ibu dari jemaat gereja BES juga, dia ngomong sama saya, dia konseling lah sama saya lah. Dia bilang, Pak kita punya problem. Saya tanya, Bapak Ibu problemnya apa? Begini, jadi saya punya anak laki Pak. Tapi aneh Pak, anak laki saya ini kalau sama saya nggak nurut Pak. Dia lebih nurut dan bahkan dia lebih sayang itu sama adik saya. Loh kok bisa begitu, bagaimana? Dia mulai cerita, saudara. Ya memang dari dulu itu, dari kecil, itu salah saya. Saya sering titipkan anak saya ini kepada adik saya. Dan kebetulan adik saya ini mereka menikah tapi belum punya anak. Jadi anak saya ini dianggap seperti anaknya dia. Nah di situ mulainya Pak Cipto. Jadi saya juga tetap kasih uang, kasih jajan, kasih permen sama anak saya. Tapi adik saya ini karena menganggap anak saya ini sebagai anaknya sendiri, mereka ngasihnya lebih dari saya. Itu bertahun-tahun. Sehingga akhirnya, yaitu yang tadi saya ngomong. Kasih sayang anak saya ke saya itu sudah lebih kecil daripada dia menyayangi adik saya. Begitu juga dalam soal ketaatan. Beda Pak, orang itu cerita sama saya. Kalau saya yang ngomong, ini anak gak mau nurut. Tapi begitu adik saya ngomong, aduh ngomong sedikit aja sudah nurut. Nah hari ini kita mengerti saudara, bahwa ternyata perantara ini bisa membuat hubungan antara seorang anak dan orang tua itu jadi gak bagus. Karena kalau tidak hati-hati, nanti akan terjadi ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ada permen, ada mainan orang tua disayang, karena sayangnya bukan sama orang tua. Sayangnya karena orang tua masih bisa kasih permen dan mainan. Dan nanti kalau sudah gak bisa, atau orang lain yang sudah bisa menggantikan tempat itu, maka anak tidak lagi akan respect sama kita. Anak tidak akan lagi begitu sayang sama kita. Dia akan lebih sayang kepada siapa yang bisa memberi permen dan mainan. Hari ini mengingatkan kita saudara, setidaknya sebagai orang tua,
Jangan terlalu memberikan banyak. Jangan terlalu membuat satu perantara yang lebih besar daripada kasih kita kepada anak kita. Hari ini saya lihat di zaman modern, terutama di kota-kota, banyak orang tua sudah gak mau ambil pusing. Dia kerja, anaknya mau minta apa, kamu mau minta apa? Mau minta tab, mau minta apa? Kasih. Mau minta mainan, kasih. Mau minta permen, kasih. Sehingga dia tidak sadar, dia sedang membangun sesuatu yang berbahaya. Yang akhirnya anaknya itu akan berpindah daripada mengasihi dia, mulai akan beralih mengasihi perantaranya, saudara. Jadi diingatkan kepada Bapak Ibu yang masih punya anak kecil-kecil, kalau bisa bangunlah hubungan kasih sayang itu tanpa terlalu banyak perantara begitu. Supaya anak kita masih tetap punya ketergantungan dengan kita. Nah tadi hubungan antara anak dengan orang tua. Hubungan kita dengan Tuhan juga sama, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan juga sama. Kadang di dalam hubungan kita dengan Tuhan, karena bentuk Bapa itu mengasihi kita sebagai anak, kadang dia memberkati kita, memberikan mujizat, memberikan kesembuhan, menolong kita. Itu adalah pihak ketiga. Itu adalah perantara antara Bapa yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Perantaranya adalah berkat, mujizat, uang dan seperti itu. Tapi nanti akhirnya ceritanya sebetulnya sama. Kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Waktu kasih kita sudah tidak bisa segenap hati lagi mengasihi Tuhan. Kasih yang sudah berpindah hampir separuhnya kepada perantara pihak ketiga. Maka nanti akan berlaku juga kalau ada uang, Tuhan disayang. Kalau tidak ada uang, Tuhan ditendang. Saya mau ajak Bapak Ibu kita untuk melihat dulu di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu, saudara. Jadi Tuhan dari awal mau ketika kita berhubungan dengan dia, cara kita mengasihi dia itu tidak boleh terbagi. Itu harus segenap, seluruhnya, gak boleh terbagi dengan yang lain-lain. Segenap hatimu, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Tetapi seiring waktu, akhirnya apa yang terjadi? Kasih itu mulai berubah. Kita tidak bisa lagi mempertahankan kata segenap. Kita sulit untuk lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena apa? Kasih itu sudah mulai sedikit-sedikit terbagi dengan perantara, yaitu dengan apa? Berkat mujizat itu, saudara. Dan waktu kasih itu sudah gak bisa segenap, lama-lama porsinya Tuhan itu diambil oleh perantara itu semua. Sehingga yang pertama itu akan terjadi juga dalam hidup kita. Ada uang, Tuhan disayang. Jadi kita ke gereja ini, saudara, ini bukan karena kita sayang Tuhan. Ada uang Tuhan disayang itu karena kita datang ke gereja. Karena selama Tuhan masih bisa memberikan berkat kekayaan, kesehatan, mujizat. Selama Tuhan masih memberikan perantara-perantara pihak ketiga itu, kita akan datang ke dalam gereja. Tapi sebetulnya hatinya sudah tidak segenap. Sebetulnya jiwamu sudah tidak bisa segenap lagi mengasihi Tuhan. Karena semua sudah diambil Bapak Ibu. Kita gak sadar. Akhirnya kasih itu jadi tidak segenap lagi. Terpotong separuh. Bahkan akhirnya kita mengasihi Tuhan dengan hanya beberapa persen saja, saudara. Kalau Anda memberikan 10% kepada Tuhan, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Yang 90% kemana? Kan mana? Kira-kira seperti itu bayangannya. Saya ajak Bapak Ibu kita untuk melihat sebuah ayat firman Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saya pastikan, pasti tidak salah jauh. Bapak, Ibu dan saya hari ini kita ke gereja itu bukan karena kita sayang Tuhan. Oke, kita ngomong sayang Tuhan. Tapi sebetulnya karena perantaranya itu. Karena berkat-berkat yang saudara pikir saudara bisa dapat di gereja ini. Saudara nggak perlu merasa bersalah untuk hal ini. Ini memang terjadi, saudara. Seiring berjalannya waktu, susah sekali untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati lagi. Karena kasih itu sudah terbagi dengan perantara-perantara itu. Hari ini akuilah jujur. Kalau misalnya tidak ada berkat, nggak ada mujizat, saya mau tanya sama Bapak Ibu, masih nggak mau ikut Tuhan? Kalau rotinya udah nggak ada, masih mau nggak ke gereja? Saya mau tanya. Itu jadi pertanyaan yang sulit, tapi bagus untuk kita renungkan. Dan mungkin jadi salah kaprah. Apakah kalau perlu Tuhan nggak usah memberkati aja? Apakah kalau perlu hubungan kita dengan Tuhan ini nggak usah pakai perantara? Jadi nggak ada kesembuhan, nggak ada mujizat, nggak ada berkat. Serba sulit juga saya kalau menjawab hal itu. Apakah untuk mempertahankan kasih yang segenap hati kepada Tuhan kita nggak perlu diberkati? Kan susah. Nanti saya doanya buat Bapak Ibu apa? Tuhan, tolong Tuhan. Kalau kasih berkat jangan terlalu banyak, dikit aja Tuhan. Itu nanti kalau dikasih banyak kabur pasti. Pasti dia tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati lagi. Kan susah kalau pendeta doa seperti ini. Tetapi ini yang terjadi, kita nggak bisa lari saudara. Bahwa hari ini ada uang, Tuhan disayang. Artinya hari ini sepertinya kita sayang Tuhan, tapi bukan karena kita sayang Tuhan. Tapi karena kita sayang kepada Tuhan yang kita tahu masih bisa memberikan berkat itu. Menjadi satu perenungan untuk kita renungkan. Hari ini hatimu sudah terbelah-belah. Hati kita, jiwa kita, akal budi kita, kekuatan kita sudah tidak segenap lagi kepada Tuhan. Tapi sudah mulai berangsur-angsur pindah kepada pihak ketiga, yaitu kepada perantara itu. Itu disayang. Yang mengerikan lagi ditendang saudara. Kalau ada uang abang disayang. Kita sayang abang karena dia mesti bisa kasih uang. Kita sayang Tuhan karena dia bisa kasih berkat. Kalau Tuhan sudah gak bisa kasih berkat, ditendang pasti. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-14. Kita nanti akan baca sampai ayat 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Next. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dijual saudara. Bapak Ibu, begitu banyak saya lihat orang itu masuk Kristen dengan iming-iming yang tidak bagus. Oh kalau ikut Tuhan pasti diberkati. Permennya dulu nih, pihak ketiganya dulu nih, perantaranya dulu nih yang diiming-iming ini. Kamu ikut Tuhan gak bisa susah. Kamu ikut Tuhan orang lain resesi, kita resepsi. Saking yakinnya sampai seperti itu saudara. Dan akhirnya memang betul. Ada beberapa orang yang karena kesulitan pekerjaan apa gitu. Dia mulai pindah agama. Karena dengan iming-iming seperti ini saudara. Dan akhirnya memang pas dia masuk Kristen itu. Pekerjaannya diberkati. Dia kaya saudara. Tapi kan namanya kadang orang dagang itu kan kadang untung kadang rugi. Kadang banyak ketemu kesulitan seperti itu kan. Suatu saat orang ini saudara, orang ini kena kesulitan juga waktu Krismon. Krismon itu kan gak pilih-pilih Bapak Ibu. Masa yang pengusaha Kristen dilewatin yang gak Kristen kena Krismon gitu kan gak. Semua orang kena Krismon kayak COVID.
Semua orang, pendeta semua juga kena krismon. Nah akhirnya orang ini habis saudara. Orang ini habis mikir begini. Ini Tuhannya kok kayaknya main-main ya. Katanya dulu ikut Tuhan gak pernah bisa susah. Katanya ikut Tuhan pasti senang. Pasti diberkati sehat. Ini sekarang kena krisis juga. Wah Tuhan ini angin-anginan ini. Sudahlah, kalau memang Tuhan gak bisa berkati lagi jadi kaya, udahlah aku pindah agama lagi. Aku cari Tuhan yang bisa memberkati lagi. Saudara lihat. Akhirnya dia keluar dari Kristen. Tuhan ditendang. Karena apa? Tidak bisa kasih. Dia mulai cari Tuhan lain yang sudah mau bisa kasih begini saudara. Kita lihat saudara. Betapa itu sebetulnya apa yang saya share pada sore hari ini. Itu juga menjadi bagian hidup kita. Entah Tuhannya masih saudara sayang atau Tuhannya sudah saudara tendang, saya juga gak ngerti. Tetapi hari ini izinkan saya untuk membantu kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan. Apa betul bahwa kita hari ini masih mengasihi Tuhan dengan segenap itu. Apakah kasih itu sudah terbagi kepada perantara-perantara itu. Kita lihat saudara. Mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati. Tidak boleh terbagi untuk yang lain. Hari ini berapa banyak dari kita. Kita lebih suka untuk menyenangkan hati anak dan istri kita. Saya mau tanya Bapak Ibu. Istri anak itu pemberian Tuhan. Itu perantara antara Tuhan dengan kita. Yang seharusnya kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hari ini kita lihat. Hati kita sudah tereduksi. Tidak bisa sepenuhnya lagi mengasihi Tuhan. Hari ini kita lebih banyak mengasihi istri dan anak kita. Itu adalah perantara saudara. Sehingga kadang saya berdiskusi dengan Pak Henry, dengan Pak Fengki juga. Orang itu aneh. Orang tua itu kan yang mengerti kebenaran. Anak itu kan masih anak-anak. Tapi kadang saking menuruti hati anaknya, hati istrinya, tidak mau menuruti hati Tuhan. Akhirnya hanya gara-gara anaknya suka di sekolah minggu, di gereja yang fasilitas sekolah minggunya bagus. Itu bisa satu keluarga, itu pindah gara-gara untuk menyenangkan hati anaknya. Meskipun dia ngerti bahwa gerejanya itu gereja pengajaran yang benar. Coba bayangin saudara. Betul gak ini saudara? Kadang kita lebih mengikuti istri. Sudahlah papa ngapain banyak pelayanan sama aja lah pak. Pelayanan di rumah juga sama. Kenapa papa hari Minggu, Selasa, Kamis, Jumat ke gereja terus? Emang papa gak tidur sekalian di gereja katanya seperti itu. Dan kadang kita ikutin saudara. Kita tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena segenap itu sudah kepotong separuh. Hati itu sudah untuk istri dan anak-anak. Yang adalah istri dan anak-anak itu adalah pemberian Tuhan. Perantara yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi akhirnya hati kita bukan ke Tuhan, bergeser ke sini saudara. Coba kita lihat lagi. Hari ini begitu banyak. Orang di gereja, rohnya, jiwanya sudah gak ada semua. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, mana mungkin roh kita padam, saya ngomong. Mana mungkin kita ke gereja tidak ada semangat. Hari ini jawabannya adalah semangat itu saudara sudah potong, saudara berikan kepada perantara. Entah itu pekerjaan, entah itu hobi saudara. Itu saudara taruh di situ semua semangatnya. Sehingga saudara kita lebih semangat untuk ketika kita mendengar ada bisnis daripada ketika kita mendengar ada acara komsel. Pasti itu. Pasti saudara. Jadi hampir gak mungkin saya lihat hari ini. Kita bisa mengasihi Allah lagi dengan kata segenap itu jadi kesulitan untuk kita. Karena separuhnya sudah terbagi dengan pihak ketiga yaitu perantara-perantara itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kerjaan Tuhan berikan kepada kita. Berkat Tuhan berikan kepada kita. Tapi semangat kita akhirnya ke sana terus saudara.
Kalau soal kerjaan, soal berkat, soal apa, kita menyala-nyala, roh kita menyala-nyala. Tapi kalau soal ada tugas dari gereja, udah langsung begini semua saudara. Set. Bagaimana dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Enggak ada. Akal budi kita sudah habis untuk yang lain saudara. Kita sudah enggak lagi mau mikirin gereja. Bodoh amat. Bodoh amat gereja mau gulung, mau banting, mau apa. Terserah karena ada Tuhan. Beda dengan dulu saudara. Hari ini akal budi kita sudah terbagi untuk pihak ketiga itu, untuk perantara itu. Kekuatan kita pun sudah enggak full 100% untuk Tuhan. Percayalah saya Bapak Ibu. Kita semua juga mengalami. Tidak seperti dulu lagi. Kita sudah tidak bisa lagi mengasihi Allah dengan segenap kekuatan, enggak bisa. Karena sudah terbagi. Loh Pak, kalau begitu enggak bisa dong Pak. Kalau begitu Pak, seharusnya Tuhan enggak usah kasih perantara dong. Waktu Tuhan berhubungan dengan kita enggak usah kasih istri, enggak usah kasih anak, enggak usah kasih berkat kerjaan dong. Supaya kita lebih dekat, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap dong. Tidak seperti itu. Saya ajak Bapak Ibu lihat faktanya. Bahwa ada beberapa orang yang ketika dia diberkati Tuhan seperti apa, tetapi kasihnya itu tidak bisa, segenapnya itu gak bisa berkurang. Di tengah-tengah berkat yang Tuhan berikan, dia tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Kita lihat siapa orang itu, pertama kita lihat Abraham. Saudara, saat Ishak lahir, itu seluruh kasih sayang, pikiran, akal budi, kekuatan Abraham itu tercurah pada Ishak semua. Anak yang dia nanti-nantikan, anak perjanjian. Anak yang saat itu menjadi tumpuan kasih sayang antara Abraham dan Sarah di situ. Mereka tumpahkan semua pada Ishak itu. Pertanyaannya begini, kalau begitu, berarti Ishak ini adalah perantara. Dan berarti dia sudah merebut sebagian kasih besar Abraham kepada Allah. Sekarang sudah abadi Ishak. Tidak saudara. Tidak. Ternyata kita belajar. Sesayang apapun Abraham sama Ishak. Tetapi dia tetap lebih sayang kepada Tuhan. Hal ini dibuktikannya kita akan lihat di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Next 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Di sini saudara lihat. Dia tetap mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Hal itu dibuktikannya apa? Dengan dia taat untuk melakukan firman Tuhan yang dikasihnya Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa kasih Abraham kepada Tuhan tidak terbagi dengan perantaranya yaitu Ishak. Hal demikian juga dapat kita lihat dari Ayub. Suatu hari iblis berjalan-jalan ke surga dan dia ketemu Tuhan. Dia ngomong, Ayub ini sayang sama kamu karena kamu memberkati dia. Karena kamu menjaga semua apa yang dimilikinya. Maksudnya iblis ngomong begini, terang aja. Dia sayang kamu karena kamu kasih perantara-perantara. Coba kita tes, kamu ambil perantaranya. Masih gak Ayub sayang sama kamu? Kita akan lihat. Kita akan lihat saudara, kita akan lihat di dalam Ayub 1 ayat 8 sampai ke 11. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki aku. Dan setelah itu Tuhan kasih izin, hari itu hartanya semua habis.
Hari itu juga 10 anaknya habis. Perantara-perantara itu habis semua. Dan kita mau lihat apakah Ayub masih tetap sayang kepada Tuhan. Ketika semua perantaranya itu tidak ada. Kita akan lihat dalam Ayub 1 ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ini setelah hartanya hilang, anaknya mati semua. Dia berkata seperti ini. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kasihnya, sayangnya, segenapnya kepada Tuhan tidak tergantung sedikit pun dengan pemberian-pemberian Tuhan. Tidak tergantung sedikit pun dengan perantara-perantara itu. Pak, Bu, saya mau tanya untuk renungan kita semua. Kalau kita kehilangan harta, hati ini gimana? Sedih. Kalau kehilangan Tuhan, saudara bisa sedih gak? Kalau hari ini saudara dan saya kehilangan anggota keluarga yang kita cintai, hidup rasanya hancur. Hati sedih. Saya mau tanya, kalau hari ini kita kehilangan Tuhan, apakah kita bisa sesedih itu? Gak bisa. Karena kasih kita kepada Tuhan sudah tidak segenap lagi. Semua sudah terbagi. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu, Dia sudah membuktikan bahwa Dia mengasihi kita dengan segenap hatinya, segenap jiwa, akal budinya, segenap kekuatannya, dengan dibuktikan Dia mati untuk kita. Hari ini, dapatkah kita melakukan hal yang sama? Dapatkah kita melakukan hal yang sama? Dapatkah di tengah-tengah perantara yang Tuhan berikan kepada kita, kita masih tetap berkata, Tuhan, sedikit pun aku tidak terganggu dengan perantara itu. Aku masih mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap akal budiku, dan segenap kekuatanku. Dapatkah kita mengatakan seperti itu? Mari kita bangkit berdiri. Hari ini Bapak Ibu, kita semua diingatkan bahwa di tengah-tengah hubungan kita dengan Tuhan ada pihak ketiga, yaitu perantara itu. Bentuk Tuhan mengasihi kita, kadang Dia memberkati kita, memberikan kita kekayaan pekerjaan, anak, istri, itu perantara. Tetapi hari ini biarlah kasih kita kepada Tuhan tetap segenap, tidak pernah terkurang oleh perantara-perantara itu. Sehingga di dalam hubungan kita dengan Tuhan tidak ada kamus lagi. Ada uang, Tuhan disayang. Tidak ada uang, Tuhan ditendang. Hari ini harus jadi semua prinsip kita. Ada uang, tidak ada uang, saya tetap sayang Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan.